Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Utami. Saya Joko Supriyanto, nomor induk mahasiswa 212600103, kelas PNM 03A, hari perkuliahan Kamis pukul 18.30 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester Sekolah Pasca Sarjana Perbanas Institut, mata kuliah, perilaku organisasi, dan pengambilan keputusan. Langsung saja, saya akan masuk ke slide berikutnya. Pertanyaan dalam UTS ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, keberadaan organisasi yang dikitari oleh lingkungan membangun hubungan yang bersifat open system. Apa yang dimaksud? Dan kemudian jelaskan. Lingkungan organisasi era digital saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut saudara, lingkungan organisasi apa saja yang dapat menjadi ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana saudara mendeskripsikan konsep positif psikologi memainkan peran dalam perspektif perilaku organisasi? Kemudian jelaskan seluas-luasnya opini saudara tentang hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi terkait dinamika konsep learning organization yang saudara pelajari. Baiklah Ibu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut saya akan menjawab pada slide berikutnya. Pada pertanyaan nomor 1 ini, saya akan menyampaikan jawaban saya sebagai berikut. Definisi open system. Maksud dari open system atau sistem terbuka adalah sistem yang diterapkan perusahaan untuk dapat selalu berhubungan dengan lingkungan luarnya atau interrelation dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga terjadi pemberi dan menerima informasi, energi, dan materi-materi dari lingkungannya. Sistem di dalam sebuah organisasi dikatakan sebagai sebuah sistem terbuka karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang berada di luar organisasi itu sendiri. Suatu sistem dikatakan terbuka menurut Ludwig von Bertalanffy bila aktivitas di dalam sistem tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan suatu sistem dikatakan tertutup bila aktivitas-aktivitas di dalam sistem tersebut tidak dipengaruhi oleh sebuah perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam model Bertalanffy ini, teori yang ditetapkan prinsip-prinsip umum sistem terbuka dan keterbatasan model konvensional. Teori ini dianggap berasal dari aplikasi untuk biologi, teori informasi, dan sibernetika. Akan tetapi, secara potensial dapat diaplikasikan pada ilmu-ilmu yang lain. Sistem terbuka memiliki interaksi yang dinamis dengan lingkungannya, baik transmisi dan menerima energi. Kemudian saya dapat jelaskan juga karakteristik open system. Teori tentang open system relatif masih baru dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan dengan teori ini. Meskipun open system menunjukkan karakteristik yang luar biasa, tetapi pada beberapa kondisi tertentu berada pada posisi steady state. Kondisi ini berada pada jarak antara equilibrium dan kondisi yang sebenarnya. Open system memiliki interaksi yang dinamis dengan lingkungannya, baik transmisi dan menerima energi. Steady state menunjukkan karakteristik yang luar biasa dengan adanya kejelasan pada equifinality. Equifinality merupakan suatu kondisi yang dapat mencapai dengan berbagai potensi yang dimiliki. Istilah ini berbeda dengan tujuan. Ketika menggambarkan suatu sistem yang kompleks, istilah ini juga berarti bahwa satu equifinality dapat dicapai melalui banyak jalur yang berbeda. Bahkan dengan kondisi awal yang berbeda,
Dengan organisasi equifinality menyiratkan bagaimana organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sama berdasarkan kompetensi yang berbeda secara substansial. Kemudian berdasarkan prinsip dari thermodynamics, open system dapat memelihara sistem tersebut dari kemungkinan yang tidak terduga dan organisasi. Open system yang lebih kompleks sebenarnya terdapat pada kajian biologi yang dianalisa oleh Burton, Rasvecki, Heron, Reidner, Denbigh, dan penulis lainnya. Agar dapat melakukan pekerjaan satu sistem, tidak harus berada pada kondisi equilibrium, namun cenderung untuk terus-menerus mencapainya. Agar dapat mencapai titik ini, maka sistem harus dipertahankan dalam kondisi stabil. Oleh karena itu, karakter open system adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk kapasitas kerja yang terus-menerus dari sebuah organisasi. Kemudian untuk lingkungan yang menjadi ancaman dan peluang bagi keberlangsungan hidup sebuah organisasi, maka saya akan menjawab sebagai berikut. Sebagaimana dewasa ini, banyak tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para manajer maupun pimpinan sebuah perusahaan untuk menggunakan konsep perilaku organisasi. Hal ini dikarenakan begitu cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala aktivitas atau komponen yang mempengaruhi input, output, eksistensi, pendapatan, dan keberlangsungan organisasi. Baik pengaruh dari dalam organisasi atau dari aspek internal, ataupun pengaruh dari luar organisasi atau aspek eksternal. Lingkungan internal adalah terdiri dari SDM, budaya, organisasi, kemudian dewan direksi, dan pemegang saham. Sedangkan lingkungan eksternalnya adalah terdiri dari pelanggan, pensuplai atau pemasok, pemerintah, kemudian organisasi atau serikat pekerja, dan kompetitor atau pesaing. Beberapa elemen eksternal yang juga turut mempengaruhi keberlangsungan organisasi itu adalah teknologi, kemudian ekonomi, politik, dan demografi. Baik lingkungan internal maupun eksternal akan selalu mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebagai pemangku kepentingan wajib mengawasi dan mempelajari lingkungan internal dan eksternal dari sebuah organisasi. Kemudian apa yang menjadi ancaman? Lingkungannya seperti apa yang menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi? Berikut saya sampaikan, menurut saya kondisi lingkungan yang menjadi ancaman bagi organisasi adalah bila mana faktor internal mengalami ketidakstabilan, seperti contohnya tidak adanya SDM yang unggul dalam sebuah organisasi. Kemudian tidak jelasnya budaya yang dibentuk atau yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Kemudian tidak benarnya dewan direksi dalam mengelola organisasi, atau ketidakseriusan dari dewan direksi dan perangkat atau elemen yang lainnya dalam mengelola sebuah organisasi, serta tidak adanya komitmen yang baik, yang terukur daripada pemegang saham terhadap sebuah organisasi. Sementara dari faktor eksternal dapat disampaikan jika mana berkurangnya pelanggan, kemudian pensuplai terhadap produk yang dimiliki organisasi atau sebuah perusahaan, dan kesulitannya organisasi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, banyaknya tuntutan dari serikat pekerja yang tidak dapat dipenuhi oleh sebuah organisasi, serta kalahnya organisasi dalam bersaing dengan kompetitor yang ada. Maka dapat disimpulkan jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka secara otomatis pada lingkungan yang demikian akan mengancam keberlangsungan hidup dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan.
Kemudian kondisi lingkungan seperti apa yang menjadi peluang bagi sebuah organisasi agar dapat terus berkembang atau hidup? Yang menjadi peluang adalah kemajuan teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan perkembangan dan perubahan bisnis yang signifikan. Inilah yang membuka peluang tumbuhnya berbagai usaha baru yang juga disertai dengan persaingan yang kian ketat. Untuk itu, sebuah usaha haruslah mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Agar organisasi dapat terus berkembang dalam kondisi apapun, hendaknya organisasi selalu memperhatikan faktor internal maupun faktor eksternal, baik yang cepat seiring semakin cepatnya perubahan yang terjadi di era digital seperti saat ini. Menurut saya, ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan organisasi agar terus berkembang dan dapat menjadikan peluang yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah organisasi harus menanamkan kemauan dan mimpi besar dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua, membuat strategi bisnis yang jelas sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Artinya, sebuah organisasi harus memikirkan apa yang saat ini konsumen butuhkan. Kemudian yang keempat, selalu berinovasi dalam berbagai bisnis yang ada dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kelima, membangun koneksi dengan berbagai pihak demi memperluas jaringan sebuah organisasi. Jika hal ini terus dilakukan oleh sebuah organisasi, maka menurut hemat saya akan terciptalah sebuah peluang-peluang baru yang dapat diambil oleh organisasi dalam menjaga keberlangsungan hidup organisasi dalam kondisi apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Kondisi ini akan terjadi, tentu sangat diperlukan komitmen dari semua elemen yang ada dalam sebuah organisasi. Kepekaan dalam merespon apa yang terjadi di luar juga menjadi kunci agar semua strategi yang dibangun dapat diterapkan dengan baik oleh sebuah organisasi. Menurut hemat saya dengan demikian bahwa dari berbagai strategi yang saya sampaikan di atas, tentu ditambah dengan komitmen dari semua elemen yang ada di dalam sebuah organisasi, maka secara otomatis kondisi ini akan menciptakan sebuah peluang bagi organisasi agar tetap berkembang dan tetap hidup dalam waktu yang lama dan dalam waktu yang akan datang. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 atau pertanyaan kedua, berikut jawaban saya, yang mana pertanyaan tersebut sebagai berikut, bagaimana saudara mendeskripsikan konsep positif psikologi, memainkan peran dalam perspektif perilaku organisasi. Kemudian jelaskan seluas-luasnya opini saudara tentang hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan organisasi terkait dinamika konsep learning organisasi yang saudara pelajari. Berikut jawaban saya, konsep positif psikologi dipelopori pertama kali oleh Martin Seligman, seorang profesor psikologi dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, pada tahun 1998. Kala itu, ia menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association, atau APA, sebuah organisasi psikologi yang diakui secara global dan menjadi acuan bagi berbagai lembaga psikologi lainnya di dunia. Seligman mengklaim dalam salah satu bukunya pada tahun 2002, selama setengah abad terakhir psikologi telah dikonsumsi dengan satu topik saja, atau yang disebut dengan gangguan mental. Melalui psikologi positif, Seligman mengkritisi psikologi yang selama ini memandang manusia secara negatif.
dan menawarkan pendekatan baru dalam psikologi yang yakni melalui sisi positif manusia. Sebenarnya, apa itu psikologi positif? Gable dan Haig menyebut psikologi positif sebagai studi tentang kondisi dan proses yang berkontribusi pada pertumbuhan atau fungsi orang, atau fungsi optimal dari seseorang, kelompok, dan institusi. Kemudian sementara itu, Peterson, salah satu ko-inisiator dari psikologi positif, mendefinisikan psikologi positif adalah sebagai studi ilmiah mengenai hal-hal baik yang terjadi dalam hidup manusia. Psikologi positif mempelajari pengalaman subjektif manusia seperti kesenjangan, kecukupan hati, dan kepuasan di masa lalu, kemudian harapan dan optimisme untuk masa depan, kemudian flow maupun kebahagiaan di masa sekarang. Psikologi tidak hanya lagi berfokus pada upaya untuk memperbaiki hal-hal buruk pada manusia, tetapi juga untuk membangun kualitas-kualitas positif pada hidup seseorang. Kemudian artinya psikologi positif merupakan sebuah gerakan psikologi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mengoptimalkan fungsi manusia melalui pengembangan hal-hal positif yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Kemudian menjawab pertanyaan berikutnya, dapat saya sampaikan definisi kekuasaan, politik, dan pemberdayaan dalam organisasi. Kekuasaan dalam sebuah organisasi, menurut Gilbert, mendefinisikan adalah kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain. Bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka, Firehall lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan menekankan bahwa kapasitas personal lah yang membuat pengguna kekuasaan bisa selalu melakukan persaingan dengan orang lain. Kemudian politik dalam organisasi, hingga saat ini kita telah mempelajari konsep kekuasaan dalam organisasi, tibalah kini saatnya kita mengeksplorasi aspek politik di dalam sebuah organisasi. Politik dalam organisasi adalah suatu yang sulit dihindarkan, tatkala organisasi terdiri atas 2 orang atau lebih. Dapat banyak kepentingan di dalam organisasi, langkahnya, sumber daya, dan tarik-menariknya gagasan. Seluruhnya membuat politik dalam organisasi menjadi konsekuensi logis aktivitas di dalam sebuah organisasi. Bagi Robert Morgan, organisasi serupa dengan sistem politik. Politik di dalam organisasi dengan memfokuskan perhatian pada 3 konsep, yaitu interest atau kepentingan, kemudian konflik, dan kekuasaan atau power. Interest atau kepentingan adalah kecenderungan meraih sasaran, nilai, kehendak, harapan, dan kecenderungan lainnya yang membuat orang bertindak dengan satu cara ketimbang lainnya. Kemudian untuk pemberdayaan anggota dalam sebuah organisasi, istilah pemberdayaan telah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari manajemen. Strategi lain yang digunakan oleh organisasi untuk mengembangkan karyawan dalam menghadapi permasalahan organisasi adalah dengan cara memberdayakan karyawannya. Pemberdayaan merupakan otoritas dalam membuat keputusan di area tanggung jawab seseorang tanpa meminta persetujuan orang lain. Istilahnya, pemberdayaan umumnya digunakan untuk merujuk
kepada sebuah bentuk keterlibatan karyawan inisiatif yang meluas dari tahun 1980-an dan memusatkan perhatian pada tugas berbasis keterlibatan dan perubahan sikap. Pendapat lain menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan cara mengembangkan karyawan melalui employee involvement, yaitu dengan memberi wewenang tanggung jawab yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan pengambilan keputusan. Penerapan pemberdayaan dalam sebuah organisasi terdapat hubungan antara kekuasaan dengan kepercayaan diri, otoritas manajerial, dan pengharapan terhadap komitmen kontributor. Kemudian apa hubungan kekuasaan atau bagaimana hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi terkait dinamika konsep learning organization? Berikut jawaban saya. Manusia yang dikenal sebagai Homo homini socius memiliki kebutuhan dan keinginan untuk berkumpul serta berinteraksi dengan sesamanya. Dalam tataran formal, aktivitas berkumpul dan berinteraksi ini dapat disebut dengan berorganisasi. Hal ini sejalan dengan buah pikiran, Sen dan Van, yang mengemukakan bahwa organization are group of people who work interdependently to one some purpose. To talk history, organization have consistent of people who communicate, coordinate, and collaborate with each other to achieve common objective. Dalam organisasi, individu-individu yang unik berkumpul, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian keunikan individu yang beragam inilah yang kemudian memunculkan hal-hal penting di dalam sebuah organisasi seperti kekuasaan, politik, dan konflik. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lainnya. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Menurut Sen dan Volgenau, lebih jauh lagi, kedua ahli ini menjelaskan bahwa kekuasaan mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya, sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan non-resiprokal atau dua orang atau lebih. Non-resiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kuasa yang dimiliki oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan kata lain, dua pihak yang memiliki hubungan non-resiprokal mungkin saja tidak memiliki kekuasaan yang sama di dalam wilayah yang sama. Kemudian politik organisasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Sedangkan menurut Sen dan Van, politik organisasi terkait erat dengan taktik organisasi. Menurut kedua pakar ini, politik organisasi adalah perilaku yang dianggap oleh orang lain sebagai taktik yang menguntungkan diri sendiri dengan mengatasnamakan sebuah organisasi. Taktik tersebut seringkali bertentangan dengan kepentingan organisasi. Politik organisasi tumbuh subur dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya,
Pada saat kurangnya sumber daya manusia, sangat mungkin ada individu-individu yang mempertahankan satu posisi atau jabatan di organisasi. Secara faktual, politik organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang tabu bagi orang-orang tertentu. Hal ini merupakan imbas dari berkumpulnya banyak individu di dalam sebuah organisasi. Semakin banyak individu di dalam organisasi, maka semakin banyak pula tarik-menarik kepentingan di dalam organisasi tersebut. Pemberdayaan anggota organisasi berdasarkan beberapa konsep yang telah dikemukakan dapat disintesiskan bahwa pemberdayaan adalah pemberian kekuasaan yang dilakukan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi dengan indikator pemberian otonomi dapat dalam bekerja, pemanfaatan sumber daya, dan upaya peningkatan partisipasi semua pegawai. Berdasarkan konsep yang telah dipelajari mengenai hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi terhadap dinamika konsep organisasi pembelajaran, maka menurut saya atau menurut analisis saya bahwa ketiga hal ini mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sebuah organisasi pembelajaran dapat berjalan karena berbagai aspek yang ada di dalamnya. Dalam pemberdayaan anggota organisasi, misalnya, pasti sangat dibutuhkan ketegasan dari para pemimpin yang mempunyai kekuasaan dalam organisasi yang ia pimpin. Demikian pula dengan politik, sebagaimana diketahui bahwa politik sebagai alat dalam mendapatkan kekuasaan di berbagai organisasi. Politik yang baik haruslah menghasilkan para pemimpin yang mempunyai karakter yang baik supaya dapat mengelola organisasi pembelajaran yang lebih baik. Berikut juga dengan pemberdayaan yang ada dalam sebuah organisasi. Artinya ketiga hal ini sangat kait-mengait untuk membuat sebuah organisasi dapat berkembang, dapat mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan strategi yang organisasi tersebut buat, sehingga dalam waktu yang akan datang, organisasi tersebut dapat bertahan, berkembang sesuai dengan yang organisasi tersebut inginkan. Baiklah Ibu, demikian jawaban dari saya untuk menjawab soal-soal yang ditanyakan dalam ujian tengah semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.